Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai atau pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat, kecoa, dan tikus yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan sampah adalah penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Lalu penyakit jamur yang dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Lalu penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang terjangkit oleh cacing pita, Taenia. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernakan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah. Lalu ada juga sampah beracun. Nah, sampah beracun ini pernah terjadi di Jepang, yaitu telah dilaporkan kira-kira sekitar 40.000 orang meninggal akibat mengonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa. Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator. Nah, lalu dampak sampah terhadap lingkungan. Dampak sampah terhadap lingkungan terhadap ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke sembarangan ke berbagai tempat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Pada satu sisi, sampah organik ini juga dianggap dapat mengurangi kadar oksigen ke dalam lingkungan perairan. Sampah anorganik dapat juga mengurangi sinar matahari yang memasuki ke dalam lingkungan perairan, sehingga mengakibatkan proses esensial dalam ekosistem seperti fotosintesis akan menjadi terganggu. Sampah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh. Kondisi akan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi seperti itu, sehingga populasi hewan-hewan kecil akan terganggu. Rembesan cairan yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan tercemari. Berbagai makhluk hidup seperti ikan dipastikan akan mati setelah beberapa spesies ikan akan musnah, sehingga akan mengubah kondisi ekosistem perairan secara biologis. Penguraian sampah yang dibuang secara langsung ke dalam air atau sungai akan tercipta asam organik dan gas cair organik, seperti misalnya metana. Selain menimbulkan gas yang berbau, gas ini dengan konsentrasi yang tinggi akan menimbulkan peledakan. Lalu untuk dampak ekosistem daratannya, sampah yang dibuang secara langsung ke dalam ekosistem darat akan mengundang organisme tertentu, menimbulkan perkembangbiakan seperti tikus, kecoa, lalat, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan serangga atau hewan tersebut dapat meningkat tajam. Secara umum, jenis sampah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik atau juga disebut sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Selanjutnya ada sampah non-organik. Sampah non-organik atau sampah kering adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya gelas atau kaca, plastik, tas plastik,
kaleng, styrofoam, dan logam. Cara pengelolaan sampah dengan 3R. Yang pertama ada reduce atau mengurangi sampah. Mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang, contohnya saat belanja di kantin jika memungkinkan tidak memakai tas kresek. Yang kedua ada reuse atau pemanfaatan ulang. Upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung. Yang pertama seperti menggunakan botol isi ulang. Yang kedua memanfaatkan balik kertas yang masih kosong. Yang ketiga memanfaatkan kertas bekas untuk amplop. Yang keempat memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga. Yang kelima memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak atau ikan. Pembahasan selanjutnya yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu tentang recycle atau daur ulang. Recycle ini mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang. Yang pertama ini ada mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan. Lalu yang kedua, mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan. Yang ketiga, ada pula mengolah gabus styrofoam menjadi batako dan ataupun pot bunga. Lalu yang terakhir ini ada mengolah sampah organik menjadi kompos. Pembahasan selanjutnya ini ada tertera gambar 3 gambar tempat pembuangan sampah. Yang pertama ini ada yang berwarna biru, kegunaannya ini untuk membuang kertas. Lalu lebih jelasnya, semua kertas berwarna dan tidak berwarna seperti akbar, majalah, buku, helaian kertas katalog, risalah, kalender, kad, sampul surat, dan kotak cardboard. Tidak termasuk dalam pembuangan kertas seperti kertas tisu, kertas karbon, kertas minyak atau aluminium, kertas berlapis plastik, dan juga kertas yang kotor. Nah, di gambar yang kedua ini ada tempat pembuangan sampah yang berwarna coklat. Kegunaannya ini seperti kaca. Lebih rincinya, semua kaca berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman ringan, balang makanan, botol vitamin, dan botol kosmetik. Lebih jelasnya ini, kaca yang dimaksud yang tidak untuk dibuang di tempat pembuangan sampah ini tidak termasuk untuk kristal, cermin tingkap, skrin kendaraan, porselin, seramik, logam, peralatan makmal, dan balang atau botol bahan toksik. Yang terakhir ini ada tempat pembuangan sampah yang berwarna jingga. Kegunaannya untuk tin aluminium, tin keluli, dan plastik. Lebih jelasnya, semua jenis aluminium dan tin keluli seperti tin minuman ringan dan bekas makanan plastik. Nah, selanjutnya ini yang dimaksud dengan plastik ini dalam pembuangan sampah yang berwarna jingga, plastik ini ya semua plastik berwarna dan tidak berwarna seperti bag plastik membeli belah, botol minuman, botol air mineral, bekas makanan, botol cair pencuci, dan botol vitamin. Tidak termasuk dalam pembuangan sampah yang tidak boleh yaitu tidak termasuk bekas cat, bekas bahan toksik, peralatan makmal, dan bekas styrofoam. Selanjutnya ini ada pemilahan sampah. Ya, untuk memilah sampah butuh yang namanya pembeda antara sampah kering dan sampah basah.
sampah organik atau sampah anorganik. Seperti gambar tersebut, ada yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Contoh jenis untuk buah-buahan, tulang itu ada di tong sampah warna hijau, ada juga di tong sampah warna kuning, ada juga di tong sampah warna biru, dan ada juga di tong sampah warna merah. Tergantung bagaimana kita cara memilahnya ya. Tapi tetap harus dibedakan. Kemudian ada contoh sampah yang bisa didaur ulang seperti sampah plastik ya. Ini bisa kita lihat plastik ini bisa dijadikan barang yang bisa berguna. Contohnya bisa jadi tas, bisa jadi tutup galon, atau nggak bisa jadi tikar bahkan ya. Tinggal bagaimana kita bisa untuk mendaur ulang plastik dan bisa memberi manfaat untuk kita. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.